berada di Lumajang dan merupakan sebuah bangunan yang bersejarah di Lumajang. Kita mau memulainya dari sejarah Riau Raja. Kalau dari mana asal beliau ini? Ada 3 kawasan daerah yang mengklaim asal usul beliau. Saudara kita dari Bali mengatakan bahwa beliau yang kelahiran di sana, berasal dari Bali. Kemudian saudara kita dari Madura juga menganggap Riau Raja itu orang asli Madura. Kemudian orang Lumajang sendiri menganggap beliau asli lokal, penduduk asli kelahirannya di Lumajang. Kalau kita ngambil di buku Bapak Mansur Hidayat itu, salah seorang sejarawan mengatakan Riau Raja ini beliau lahir di desa, di dusun Nangkaan, Desa Ramupakis Kelakah, Lumajang. Itu versi Bapak Mansur Hidayat, orang pengarang buku sejarah. Tetapi 3 daerah ini, kalau menganggap 3 daerah ini tidak ada salahnya, karena beliau memang pernah hidup di 3 daerah ini. Iya, 3 daerah. Dia seorang mulai nggak besar, nggak dewasa, nah kecil itu di Bali, bahkan mengasah keilmuannya dalam keahliannya dalam bidang agama, kemudian dalam bidang tata negara pun dia juga waktu itu di Bali. Pengetahuan beliau dapatkan sehingga beliau menjadi orang yang berkarismatik itu ya di Bali, sehingga dalam usia muda 32 tahun dia sudah menjadi seorang resi atau Brahmana dari agama beliau Hindu Siwa. Beliau misalnya Hindu Siwa. Kemudian setelah beliau menganggap dirinya itu sudah memiliki kemampuan dalam agama dan sedikit ilmu tata negara, kemudian dia mengaktifkan dirinya di kerajaan Singosari di zaman Kertanegara. Sebetulnya masih tujuan beliau untuk menemui ayah beliau yang menjadi seorang tokoh agama juga, tapi kemudian ternyata ayahnya meninggal. Maka beliau ini bertemu dengan paman beliau, Arya Tada, Empu Arya Tada. Atas saran Empu Arya Tada, dia disuruh untuk bermukim di Singosari, dan atas pengaruh Arya Tada, dia akhirnya bisa mengabdi di kerajaan Singosari. Kepiawaian beliau, kepandaian beliau dalam hukum tata negara, kemudian siasat perang dan sebagainya, strategi itu menjadikan istilahnya Singosari ini mencapai puncak kejayaan sampai hampir sama dengan saat Gajah Mada itu sumpah Palapa itu, hampir sama, sehingga menjadi kerajaan kuat itu di Nusantara. Sehingga bersamaan dengan itu akhirnya menimbulkan keinginan dari kerajaan Mongol waktu itu, Kublaikan, untuk melakukan ekspansi ke Singosari dengan mengirimkan dua dutanya, namanya Mensi, 2 orang. Kemudian isinya agar Singosari ini berada di bawah naungan kerajaan Mongol, yang baik hati, siapa orangnya kita lihat menjadi kerajaan bawahan. Kalau tidak mau, ya dia harus bayar 60.000 tel uang emas, keping uang emas setiap tahunnya bagi upeti. Semuanya ditolak karena nomor 1, Kertanegara ini raja yang memiliki kebetulan temperamen yang tinggi,
orang bertemperamen, kemudian dia merasa memang benar punya kekuasaan yang besar, harga dirinya merasa dia tidak mau tidak mau tahu urusan peraturan kepada duta dari kerajaan lain, harus dihormati dan sebagainya. Karena pokoknya kalau sudah diibaratkan mengintervensi, sudah tidak macam. Duta itu dipanggil, diiris kupingnya, suruh pulang. Duta Mongol. Nah, padahal saat itu ibaratnya kalau pada masa itu kerajaan Mongol itu kerajaan besar. Dan kalau sekarang itu adik kuasa lah. Kekuasaannya besar sekali sampai masuk wilayah Irak Mongol. Dan maka ada kejadian seperti itu, Mongol marah dan kirimkan pasukan. Selang beberapa waktu sambil menunggu sebelum datangnya tentara Mongol yang persiapkan untuk menghancurkan Singosari ini, di dalam Singosari sendiri terjadi permasalahan, yaitu antara Besang Kertanegara sama kalau di sana saya ya Allah, dari kerajaan Gelang-Gelang itu raja siapa ya, dari kerajaan Gelang-Gelang Kediri, dari kerajaan Kediri Jagatwang, Prabu Jagatwang ini Besang. Jadi anak perempuannya Kertanegara itu dinikah oleh anaknya Jayagatwang, namanya Ardaraja. Begitupun Kertanegara punya menantu juga namanya Raden Wijaya. Nah, Jayagatwang ini menikahkan anaknya itu sebetulnya punya strategi dia mau balas dendam karena dia masih ada kaitannya dengan keturunan Wangsa yang dibunuh oleh Ken Arok. Jadi ada dendam lama, dendam keturunan. Maka menunggu kesempatannya adalah saat Kertanegara. Di saat Kertanegara mempersiapkan ekspedisi Kamalayu, juga menghadapi Mongol itu, dia buat kesempatan ini untuk menghancurkan Kertanegara. Dan akhirnya berhasil. Kertanegara sampai meninggal, dibunuh oleh Jayagatwang. Salah satu menantu Kertanegara melarikan diri, Raden Wijaya. Tidak lagi melarikan dirinya ke Arya Wiraja. Di mana? Di Madura. Arya Wiraja ini orang kepercayaan Kertanegara. Wilayahnya besar, kemajuan pesat dari Singosari tidak lepas dari pemikiran dan gagasan dari Arya Wiraja. Sehingga pengaruh Arya Wiraja ini besar, sehingga bisa mampu membentuk opini umat, opini rakyat semakin simpati kepada. Nah, karena itulah Kertanegara curiga, khawatir, wah ini orang ini bahaya ini. Belum sampai besar pengaruhnya. Nah, saya jadikan dia Adipati Madura. Sebetulnya menjadikan Adipati Madura taruh di Sumenep itu sebetulnya untuk menjauhkan pengaruh Arya Wiraja di pusat kerajaan yang semakin luas pengaruhnya. Maksud tujuannya itu. Nah, Arya Wiraja tahu juga, ngerti juga. Oh, saya dibuat gini. Dia ngerti juga. Dia juga menunggu momen juga. Kali siasat perang. Nah, Arya Wiraja punya hubungan baik juga dengan Jayagatwang. Nah, ini strateginya pintarnya dia. Dia punya hubungan baik dengan musuhnya Kertanegara. Siapa? Jayagatwang. Raden Wijaya menantunya Kertanegara. Khawatir juga Jayagatwang. Tetapi atas dasar permintaan lobbynya Arya Wiraja, Raden Wijaya ini dimaafkan oleh Jayagatwang, diterima dengan baik. Sampai akhirnya dia ini membuat sebuah komunitas di daerah Mojokerto itu, di wilayah Tarik gitu. Ya sudah, kamu menulis bagian dari kerajaan Kediri atau buatkan hutan Tarik. Padahal ini strateginya, ya sudah ikuti aja.
Maksudnya apa? Nanti suatu saat Mongol datang, kita kerjasama sama Mongol, kita hantam Ini Jakarta. masih kalau kayak ini masih gantung Kita hantam mana-mana. Jakarta. Bisa saya rebut lagi. Rundingnya itu dengan Raden Wijaya. Kami siapkan pasukan kami dari Madura juga. Nah, gimana untuk menghancurkan Mongol yang sudah menghancurkan? Mudah itu. Kita kasih saja. Kita katakan kepada mereka itu berkeinginan agar kita berada di bawah naungan Mongol. Kita ikuti aja persyaratan. Kalau dia menyuruh kita mau bayar 60.000 uang emas itu, pel emas, kita ikuti aja untuk mempermudah kerjasama itu. Jadi pada akhirnya terakhir kita bantai mereka. Itu strateginya Mbak Ria. Dan strategi itu berhasil. Ketika Mongol datang di wilayah Tuban, ditunggu oleh siapa namanya, adiknya Lembu Sora. Tunggu Lembu Sora bekerja sama, ya sudah kita kerjasama aja, kita bantu, kita bunuh daripada pembunuh Kertanegara Jakarta. Kerjasama. Akhirnya terbunuhlah Jakarta. Diadakan pesta, orang-orang Mongol yang bisa pintu gerbang tutup sudah. Itu strategi mereka. Yang di luar Ronggolang, yang di dalam Lembu Sora. Kasih minuman, mabuk semua, sikat sudah habis. Ini Mongol, habis orang Mongol. Tinggal sedikit lah yang berlari. Yang lain. Hebatnya. Kerajaan Mongol yang begitu besar, tahu kalah, nggak mau balik. Setelah itu tidak ada pengiriman pasukan lagi untuk menuntut balas atas terbunuhnya pasukan ini, nggak ada. Artinya Mongol kalah. Dari situ kemudian Musafaro, hutan tarik yang sudah ada sudah dibabat ya, kemarin di wilayah Jakarta, dijadikan sebuah kerajaan baru, namanya Kerajaan Mojopahit. Di dalam persetujuan Sumenep, Raden Wijaya merasa berterima kasih kepada Arya Wiraja. Sarannya, gagasannya, berdirinya Mojopahit kan dari beliau semua. Dihargai oleh Raden Wijaya, sehingga beliau berani mengatakan Kerajaan Mojopahit dipecah menjadi dua, Kerajaan Mojopahit Barat, Kerajaan Mojopahit Timur. Kerajaan Mojopahit Barat ya Raden Wijaya itu. Kerajaan Mojopahit Timur ya di wilayah timur yang bernama Lamajang Tiganjuru. Kerajaan Lamajang Tiganjuru. Ya, Lamajang Tiganjuru. Ini Mojopahit Timur dengan nama Kerajaan Lamajang Tiganjuru, berdaulat penuh. Tidak ada artinya berdaulat penuh itu tidak ada kaitannya dengan Mojopahit Barat, berdiri sendiri, kerajaan berdiri. Raja pertamanya ya Prabu Arya Wiraja dengan gelar Prabu Minak Koncar pertama. Makanya kalau di sini kita lihat kan terminal Minak Koncar, itu sebetulnya gelar raja-raja Mojopahit, Lamajang Tiganjuru. Kenapa Lamajang Tiganjuru? Lamajang Tiganjuru itu wilayah meliputi Madura, Panurukan hingga ke Blambangan, Bali, bahkan Bali termasuk itu. Beliau diangkat menjadi raja sekitar tahun 1290 atau 92 atau 93 itu, antara itu akhir abad ke-12. Dan beliau wafat sekitar tahun 1316 atau 1313. Kembali ya Raja. Itu sekilas. Dalam masa pemerintahan beliau, karena beliau ahli siasat perang, ahli tata negara, Lamajang Tiganjuru yang baru saja berdiri itu sudah menjadikan sebuah negeri yang makmur, karena ditopang oleh strategi ekonomi yang bagus. Transportasi laut sudah ada, dan istana Lamajang Tiganjuru ini dikelilingi oleh benteng besar, namanya benteng ini, karena di sebelah utara itu kan benteng, dikelilingi benteng besar sepanjang 10 km dari istana kerajaan seluas 135 hektar. Jadi
bentengnya 10 km hingga ke bermuara ke Laut Selatan. Sehingga kalau Anda tadi melihat di sekitar benteng itu kan ada sungai namanya Sungai Bondowoso. Itu bagian dari strategi perang juga. Bahkan cerita dulu itu di sekitar sungai itu dipelihara juga buaya-buaya. Bahkan ada pohon-pohon tertentu yang isinya pohon itu berduri semua sebagai strategi pertahanan. Yang jenengan lihat tadi itu adalah benteng pengintaian, dan itu yang masih bisa berdiri, yang kelihatan lebih sempurna lah. Kalau yang lainnya sudah hancur karena erupsi Gunung Semeru tuh sekitar 1336 itu ada letusan Gunung Semeru terbesar, hampir merandakan hampir seluruh Lumajang. Ini kan banyak orang Anda membayangkan Sungai Bondowoso, jangan membayangkan sekarang, bayangkan di masa lampau. Di Sungai Bondowoso besar sekali, luas, lebar, karena di situ banyak tempat bersandarnya perahu-perahu sampai ke Laut Selatan, termasuk sebagai alat transportasi menuju ke negara-negara bawah, Bali atau kemana. Itu sedikit kondisi kerajaan Lamajang Tiganjuru. Setelah masa Arya Wiraraja, Lamajang Tiganjuru ini diserang oleh kerajaan Mojopahit Barat, sehingga fungsi dari kerajaan Lamajang Tiganjuru ini diperkecil semacam kayak kadipaten di bawah naungan kerajaan Mojopahit Barat. Ikut terulang, pada akhirnya berhasil mereka. Tetapi untuk mencapai itu Mojopahit Barat itu membuat semacam bukan semacam itu, istilahnya banyak pengorbanan dari para pendiri kerajaan Mojopahit, termasuk Mbak Ariwarejo ini sebagai pendiri Mojopahit yang menghasilkan perjanjian penyerahan pembagian wilayah berarti itu di zaman Raden Wijaya. Kemudian di situ para pendiri Mojopahit itu dulunya itu tokoh-tokohnya seperti Lembosora, Ronggolawe, Kebo Anabrang, Paten Nambi. Mereka ternyata sepeninggal Raden Wijaya ada putra dari Selir, bukan putra asli, bukan dari putra permaisuri, malah dari Selir. Ini naik tahta menjadi raja pengganti dari Raden Wijaya, namanya Kolo Gemet, dikenal dengan Jaya Negara. Tetapi karena dia dari Selir mungkin kurang diperhatikan. Jadi pendidikan ketatanegaraan, pendidikan politik dalam kerajaan bagaimana itu tidak dia dapatkan. Sehingga semua keilmuan itu dia saring dari orang yang memiliki keinginan ambisius yang besar untuk menjadi Mahapati, namanya Halayudha itu. Sehingga pemikiran Jaya Negara yang waktu itu masih muda, itu pemikiran untuk menata negaranya itu apa katanya Ramapati itu, apa katanya Halayudha, yang punya ambisius sekali untuk menjadi Mahapati. Maka untuk menjadi Mahapati itu dia melakukan membuat fitnah. Bahkan orang-orang besar pendiri daripada Mojopahit itu difitnah oleh dia. Dan Jaya Negara mengikuti kata Ramapati. Kenapa? Karena selalu disuguhi dengan kemewahan. Satu contoh, dia suka perempuan, minum-minum dan sebagainya. Itu Mahapati. Cara dia untuk melunakkan raja yang masih muda yang tidak punya pendidikan. Bahkan dia memberikan semacam fitnah contoh. Anda ini anak dari Selir, sementara dari permaisuri punya adik Anda namanya Tribhuwana Tunggadewi, ada lagi Raja Patni, ada lagi namanya Dewi Gayatri, adik-adik gitu kan. Tapi ini bahaya, ini dari ibu permaisuri. Kalau dia nuntut gimana caranya supaya nikahi saja dua orang ini adik kamu, jadi adik kandungnya dua-duanya mau dinikahi. Ini salah satu programnya.
programnya apa namanya, Ramapati, sampai seperti itu. Sehingga setelah masa Raden Wijaya itu terjadilah orang menganggap itu sebagai pemberontak, padahal bukan pemberontak, tapi dianggap sebagai pemberontak. Siapa Ronggolawe dianggap pemberontak, sehingga meninggal di tambak beras Jombang. Begitupun Lembu Sora, pemberontakan Lembu Sora, dianggap Lembu Sora pemberontak, padahal bukan pemberontak. Padahal ini cara licik dari seorang punggawa kerajaan yang namanya Halayuda itu, yang terkenal jeneng Ramapati, yang akhirnya ambisius menjadi Mahapati, dan itu tercapai. Termasuk Arya Wiraraja ini dianggap pemberontak. Sehingga pada masa Jaya Negara, Arya Wiraraja benar-benar menuntut sekali. Saya tidak minta, saya minta wilayah saya sendiri. Ojo ode-ode, karena itu dia membuat benteng itu untuk menghadapi. Dan di masa Arya Wiraraja tidak ada pemberontakan apa-apa, tapi kekhawatiran beliau dengan wafatnya putranya, adiknya, keponakannya. Ada yang mengatakan ini putranya juga, ada yang mengatakan keponakannya, Patinambi, yang meninggal di daerah Pajarakan, bukan Pajarakan Probolinggo ya, Randuagung. Maka di Randuagung itu ada kecamatan Randuagung, ada sebuah dusun namanya Pajarakan. Di situ ada sebuah candi namanya Candi Agung. Itu bentuk penghormatan kepada atas wafatnya, meninggalnya Mahapati Nambi. Ini sedikit jadi tentang kerjaan. Dan siapa penemu situs ini? Kemarin saya tidak bisa jawab, anak-anak Pak, siapa penemu situs? Aduh, ini akhirnya temu kali. Alhamdulillah akhirnya ketemu seorang orientalis Belanda namanya Maxman pada tahun 1861. Baru situs ini ditemukan. Penemunya seorang orientalis Belanda namanya Maxman, tahun 1861. Kalau Lumajang sendiri ternyata mengambilnya itu hari jadi Lumajang sendiri bukan dari Mojopahit, bukan berdirinya kerajaan ini, tapi sebelum wilayah kerajaan ini dulu menjadi ada sebuah semacam adipati kecil namanya Nararia Kirana sebelum masa Mojopahit ya, sekitar tahun 1225 apa gitu loh gitu. Sehingga setiap tanggal 15 Desember 1225 apa gitu, sehingga sekarang usia 770 berapa ini kerajaan ini. Keputusannya tahun 1990 ya, ini ada. Nah, sehingga di mana pusat kerajaan istananya diperkirakan ini sebatas perkiraan, pakai logika. Artinya gini, itu benteng ini boleh jadi ini tempat pemakaman. Kemudian sekitar 4 tahun yang lampau atau 5 tahun yang lampau, di daerah selatan sana, di Pesawan itu, ini jadi dekat belakangnya perumahan itu ada, selatannya perumahan itu ada Pesawan. Ada seorang petani nyangkul ya, tahu-tahu kok ada apa namanya batu bata, diperlu lagi, ternyata ada batu bata lagi. Wah, sehingga tertata rapi. Wah, ini peninggalan ini. Hanya panggil para arkeolog termasuk teman-teman dari UGM, diperluas, akhirnya disimpulkan bahwa di situ itu tempat pemandian seorang putri raja, tempat pemandian para putri raja. Nah, kalau situ pemandian putri raja itu benteng, maka dimungkinkan istana kerajaan Lama Janti Ganjur ini tidak jauh dari sini, ya di sini, dari sini. Makanya untuk ini Arya Wiraraja ini di atasnya ditulis petilasan makam pesanan, tidak langsung menunjuk satu pokok ini makam Arya Wiraraja.
ada tulisan, masih ada tulisan petilasan, kemudian makam atau pesari. Kalau kita tahu, kalau kita mau lihat definisi petilasan itu apa? Apa beda petilasan dan makam? Kan gitu tuh. Kan sering kita ini, oh ini petilasannya Joko Tingkir. Oh ini, enggak, makamnya di sana. Kan gitu. Petilasan itu adalah tempat yang pernah diduduki entah 2 jam atau 3 jam atau lebih, atau bercengkramannya seorang tokoh besar gitu. Sehingga diperkirakan petilasan di sini berarti Mbak Rini Raja pernah duduk di sini, bercengkrama di sini. Kalau ini wilayah istananya beliau, ya biasalah membahas masalah kerajaan rakyatnya itu di sini. Sehingga ini petilasan. Sehingga petilasan itu bukan makam, tempat atau tempat beliau sedang menenangkan dirinya gitu. Atau memang makam, boleh dipastikan ini makam. Nalarnya ini sampai sekarang kalau beliau, nah, ada buku yang diceritakan di buku Atlas Wali Songo karangan ini orang Malang, Profesor Dr. Agus Sunyoto. Mungkin dengan buka aja buku Atlas Wali Songo Profesor Agus Sunyoto. Beliau berani mengatakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa bukan Demak, Mas. Lamajang. Siapa ini? Sayyid Abdurrahman As-Syaibani Al-Baghdadi, yang ada pohon di kuku kain putih. Itu makam Sayyid Abdurrahman As-Syaibani Al-Baghdadi. Dan nama Al-Baghdadi beliau berarti dari Baghdad, Irak kalau sekarang. Kalau dulu Persia. Dia seorang penyebar Islam, bahkan dikatakan penyebar Islam tertua di Pulau Jawa, bahkan sebelum munculnya Wali Songo. Berarti di atasnya Sunan Ampel atau di luar itu menurut versi Atlas Wali Songo. Sehingga dimulaikan kerajaan Islam pertama itu di Lumajang. Artinya beliau menyimpulkan bahwa Arya Wiraraja di akhir kehidupannya, beliau akhirnya masuk Islam di bawah di bawah naungan Mbak Sayyid Abdurrahman As-Syaibani. Siapa sebetulnya beliau? Beliau itu seorang penasehat kerajaan, penasehat dari Mbak Arya yang seorang Muslim. Kenalnya di mana? Di Madura. Ya, ketika beliau menjadi Adipati Madura. Kemudian ketika beliau diangkat menjadi raja di Lumajang Tigang Juru, Said Abdurrahman ikut hijrah ke Lumajang. Siapa Said Abdurrahman? Seorang penyebar Islam pertama dari Jazirah Arab, dari Baghdad, dari Irak. Menyebarkan Islam hingga ke melalui Samudra Pasai. Terbukti tidak lama, mungkin tidak ada 1 tahun 6 bulanan, ada seorang tokoh namanya Tengku Herman Ibrahim dari Aceh, dari Peurelak Aceh. Dia datang ke sini dan dia menangis di sini karena dia mengatakan, saya ini masih ada nasab dengan Sayyid Abdurrahman As-Syaibani, karena beliau pernah bermukim di sekitar Samudra Pasai dan beliau menikah dengan seorang tokoh Aceh, putra seorang tokoh Aceh namanya Cut Nazila, dan dia berkeluarga, punya anak, turun dan sebagainya. Kemudian dia menyebarkan Islam lagi hingga sampai ke Maluku, yang saat itu Maluku dalam dunia perdagangan rempah-rempah dikuasai oleh Portugis waktu itu, zaman itu dikuasai Portugis. Hingga akhirnya dia menyebarkan Islam, hingga akhirnya beliau bertemu dengan tokoh Portugis dan menikahi putrinya, namanya Senyorita Alfabet Merguela. Senyorita Alfabet Merguela. Senyorita Merguela Alfabet.
dari Portugis. Kemudian beliau kembali ke arah timur lagi, dari timur ke barat lagi, hingga menetap di Madura. Di Madura ketemu raja. Dari situ kemudian Arya Raja diangkat menjadi raja, beliau mungkin di sini dan menyebarkan Islam di sini. Jadi kemudian siapa? Profesor Kosinto menyatakan bahwa kerajaan Islam, raja Islam pertama itu bukan di Demak, di Lumajang Tiganjur. Seorang raja Muslim dari rakyatnya yang mayoritas masih beragama Hindu. Kan begitu. Kalau kita mau narik kesimpulan lagi, kapan masuknya Islam ke Indonesia? Loh, sekitar abad ke-berapa? Ada ke-13, ada yang ngomong gitu. 1300-an. Dah. Kayak itu.